Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah TKTI ya. Untuk masuk di pertemuan, kalau di saya kebetulan untuk hari ini mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Tadi saya dapat info dari Bu Gusti untuk kelas A, tadi diminta untuk ini ya, join ikut saya ya teman-teman ya di kelas C ya teman-teman ya. Karena Bu Gusti sedang ada kegiatan untuk LSP ya tadi. Jadi tidak bisa untuk mendampingi teman-teman pada pembelajaran hari ini. Nah, kebetulan kalau untuk teman-teman kelas C, pada pertemuan hari ini sudah memasuki pertemuan 13. Nah, nanti mungkin disesuaikan saja ya, teman-teman kelas A juga menyesuaikan ya untuk pertemuan 13 ya. Harusnya sih sudah minggu ini kita masuk di pertemuan 14, namun karena kemarin hari Kamis ya, Kamisnya kita selalu kena tanggal merah ya teman-teman ya. Termasuk juga untuk tanggal 1 juga mungkin nanti jadi perhatian juga, khususnya kalau di kelas saya yang teman-teman kelas C ya, karena tanggal 1 adalah tanggal merah, 1 Juni ya. Nanti mohon diperhatikan juga ya, kiranya ada mau penggantinya hari apa gitu ya teman-teman ya, karena setiap Kamis kayaknya kita pas tanggal merah, jadi ada pergeseran untuk mengganti ini ya perkuliahan yang harusnya dilaksanakan hari Kamis gitu. Oke, sembari kita menunggu rekan-rekan yang belum join ya, kita bisa mengawali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup, kemudian sebentar ya, saya izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya di layar teman-teman mahasiswa. Kalau untuk hari ini kita ke urutkan dulu ya. Pertemuan 13, sebentar ya. Saya mute dulu biar nggak ada iklan. Bentar. Oke. Nah, kita masuk di pertemuan 13 ya teman-teman ya. Ini untuk link materinya sudah saya sertakan. Nanti bisa sambil dibuka saja kalau misalkan teman-teman mau sambil ini ya, membuka materi sendiri. Kemudian tadi untuk latihan, tadi saya sebenarnya diminta Bu Gusti untuk membuat kuis, tapi kebetulan untuk dari saya biasanya ya teman-teman ya, untuk yang kelasnya mungkin sudah cukup terbiasa ya. Jadi nanti biasanya di akhir saya minta teman-teman untuk berdiskusi ya terkait dengan apa yang sedang kita bahas gitu. Namun diskusi ini untuk memperkaya ya nanti untuk persiapan final project ya. Mungkin teman-teman kelas A juga sudah sedikit disinggung terkait dengan final project ya. Di akhir nanti teman-teman diminta ya untuk menghasilkan satu proyek. Kalau di kelas saya beri gambaran ya untuk kelas C itu membandingkan teman-teman ya, membandingkan framework atau metodologi terkait dengan penggunaan ini ya TKTI, tata kelola teknologi informasi, framework-framework yang berkaitan, bagaimana kalau misalkan dibandingkan ya, atau teman-teman mau membuat komparasinya yang nanti digunakan kalau misalkan teman-teman untuk skripsi atau TA, tugas akhir untuk mengambil ini ya, peminatan terkait, oh ya, oh, oh iya, iya, ya, makasih Pak. Maaf ya. Tadi untuk peminatan misalkan yang mau mengambil terkait audit ya teman-teman ya, atau mungkin terkait asesmen penilaian biasanya akan berhubungan dengan framework-framework yang kita ulas di kelas ya. Jadi sebagai basic teman-teman mulai mengenal framework-framework tersebut seperti apa, kemudian bagaimana implementasinya. Namun kalau teman-teman tidak perlu khawatir karena sedang semester 2 ya, mayoritas teman-teman semester 2 sehingga teman-teman tidak perlu khawatir nanti akan ada kalau misalkan teman-teman mau mengambil peminatan audit, nanti akan ada mata kuliah yang berkaitan yang memang khusus mengulas bagaimana cara memanfaatkan framework tersebut gitu. Jadi di semester 2 ini sebagai basic teman-teman mengenal dulu saja lah konsep-konsep dari frameworknya. Cara mengeksekutnya nantilah di beberapa mata kuliah lain teman-teman akan dikenalkan gitu. Nah, nanti untuk latihannya saya buat biasanya seminggu teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, tidak usah terburu-buru. Dan biasanya kalau untuk kelas C itu saya buatnya adalah tim ya. Nanti untuk teman-teman kelas A silahkan ya menyesuaikan saja
kalau untuk nanti kalau ketentuan di kelas saya itu kelas C itu biasanya saya buatnya tim teman-teman. Jadi biasanya mereka akan berdiskusi bertim dengan mengambil satu paper jurnal yang akan dianalisis. Nah nanti untuk kelas A boleh nanti sampaikan saja dengan Bu Gusti sama dengan kelas C gitu juga nggak apa-apa itu. Tapi kebijakan nanti mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan beliau ya terkait dengan bagaimana gitu ya. Kadang-kadang karena kebijakan per kelas itu biasanya saya lebih suka menyesuaikan dengan masing-masing dosennya ya karena bukan saya yang akan menilai tapi kan Bu Gusti gitu ya untuk kelas A. Kemudian ini linknya dan untuk sebagai bukti kehadiran ya teman-teman ya berhubung ada 2 kelas saya minta tolong untuk mengisikan ya di attendance kelas A dan C. Karena kalau kelas saya saja yang saya cek presensinya kan nanti listnya saya hanya punya kelas C gitu. Nah di sini kan biar ada daftarnya untuk kelas A, mohon yang kelas A dan C diisikan ya sebagai bukti kehadiran. Berhubung ada 2 kelas gitu ya. Oke, saya geser dulu ke materinya sebentar. Iya teman-teman ya, untuk materi pertemuan 13 saya perbesar dulu sebentar. Nah, mungkin yang kelas A cukup familiar ya dengan Bu Gusti. Di saya adalah saya Artika Arista untuk dosen yang kelas C ya teman-teman ya. Salam kenal juga mungkin karena baru bertemu ini ya untuk kelas A ya. Nah, untuk pertemuan 13 ini sebenarnya saya ambilkan dari salah satu materi yang pernah saya ulas juga ya untuk kelas CAT teman-teman. Namun di sini untuk teman-teman yang lighter aja ya. Jadi tidak perlu yang teman-teman mikirnya yang susah dulu jangan. Jadi kita anggapnya kenalan dulu lah sama frameworknya gitu. Teman-teman jangan berpikir sulit dan sebagainya gitu ya. Karena kita masih mencoba ya mengenal dulu di konsep TAM dan UTAUT. Nah, untuk pengantar dulu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan salah satu framework TKTI ya, Tata Kelola Teknologi Informasi, di sini disampaikan ya, peneliti telah menganalisis tingkat penerimaan. Nah, kalau nanti untuk framework, nanti teman-teman akan menemukan nama TAM dan UTAUT ini sebagai salah satu konsep yaitu terkait dengan teknologi adoption teman-teman, atau tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi adoption and use ya. Jadi penggunaan dan penerimaan teknologi di sini menjadi salah satu topik penelitian yang cukup menarik ya teman-teman ya. Selain tadi konsepnya terkait dengan audit, di mana mungkin nanti kalau teman-teman melihat ya konsep-konsep audit ini ada beberapa ya yang saya informasikan saja, ada beberapa yang mungkin kalau teman-teman baca referensinya di dalam Google Scholar tidak banyak ya teman-teman ya penelitian terkait dengan audit. Memang implementasinya ada teman-teman di dalam company, di dalam perusahaan tentu ada auditornya, ada auditor IT-nya gitu. Namun penelitian terkait itu cukup minim ya, termasuk juga frameworknya, perkembangannya itu tidak terlalu ini ya teman-teman ya, tidak terlalu cepat gitu ya. Dimana kalau memang seperti yang kemarin kita ulas ada COVID gitu ya, COVID itu cukup cukup up to date ya teman-teman ya, sampai terakhir itu di 2012 kita memiliki COVID-5 ya yang sudah ada, kemudian di 2019 itu juga ada COVID gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin teman-teman merujuk ke beberapa framework yang lain itu ada pula yang ini ya, sebentar ya saya mute dulu. Ada yang ini ya teman-teman ya kurang update. Misalkan saya contohkan kebetulan tadi saya sempat tanyakan ya untuk materi kita yang 14 dan 15 dengan Bu Gusti, mungkin nanti akan membahas terkait ada web call. Kalau web call itu nanti samaan dengan kita yang ada dengan TAM. Survey call itu juga ada, kemudian ada juga tadi Bu Gusti menyampaikan mau ini ya untuk apa namanya? Saya agak lupa tadi. Ini kayak ini teman-teman NIST, kemudian Octave Allegro. Nah, itu juga cukup ini ya teman-teman ya, tidak terlalu cepat untuk perkembangannya.
Jadi ada juga seperti Octave Allegro nih. Kebetulan saya mengambil skripsi ya teman-teman ya terkait dengan Octave Allegro, di mana buku terakhir itu karena dia dikeluarkan oleh Carnegie Mellon University di US ya. Di sana penelitian terakhir itu dari buku ya, guidebook yang dikeluarkan itu di tahun 2007. Cukup old ya. Mungkin nggak jauh dari kelahiran teman-teman ya, teman-teman masih SD atau masih sekolah gitu ya. Jadi cukup apa ya istilahnya kurang up to date kalau menurut saya, di mana nanti teman-teman akan melihat, nah ini konsep tadi ada penerimaan dan penggunaan teknologi ini, biasanya nanti teman-teman akan melihat banyak penelitian yang terkait dengan ini ya, tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi ini saat ini banyak sekali teman-teman digunakan dan banyak penelitiannya juga, sehingga kebetulan di saya juga tesis beralih ke terkait dengan penerimaan dan penggunaan teknologi atau teknologi acceptance and use ya, karena memang majority frameworknya kalau audit itu banyak yang old, dan kalau misalkan kita menggunakan seperti COVID teman-teman, kalau sebatas menggunakan sih nggak apa-apa teman-teman, langsung pakai aja. Tapi kalau yang agak mahal gitu ya, itu ketika kita mengambil certified-nya teman-teman. Nah yang ini ya sedikit saya infokan juga ya, kalau misalkan ya nanti terkait teman-teman menggunakan istilah audit itu juga hati-hati ya. Kebetulan kalau nanti misalkan ya teman-teman berhadapan dengan Pak Rudi nih, misalkan beliau itu kurang serk ya kalau misalkan teman-teman menggunakan istilah audit. Karena audit kalau menurut persepsi beliau adalah teman-teman itu harus sudah certified auditor, which is baru diizinkan untuk melakukan assessment. Nah, sehingga mungkin kalau saran saya atau saran kami itu bisa teman-teman menggunakan istilah penilaian lah atau assessment, itu jauh lebih aman ya, tidak perlu harus katakanlah yang certified gitu ya, karena kecenderungannya saja sih. Nah, kalau untuk audit itu harus yang mereka sudah terstandarisasi gitu ya auditornya. Nah, kita lanjut lagi ke konsep TAM dan UTAUT tadi. Nah, kalau misalkan tadi ya, kalau untuk satu teknologi itu nanti teman-teman ya, kenapa dikatakan sukses ya? Dalam artian sukses itu berarti diterima dan digunakan teknologi itu oleh para pemakainya ya atau penggunanya, teman-teman. Nah, terkait dengan teori yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan teknologi, ketika teman-teman membaca literatur, akan banyak sekali framework-framework yang tersedia ya. Dari mulai TAM, kemudian UTAUT, kemudian TPB ya. TAM ini Teknologi Acceptance Model, kemudian Unified Theory of Acceptance and Use, ini UTAUT. Kemudian teori Plan Behavior, TPB, kemudian Diffusion of Innovation, kemudian TOE, Organization Environment, ini cukup banyak sekali teman-teman. Nanti mungkin teman-teman juga akan melihat ada ini Information System ini ya, yang DELON ya. DELON itu juga ada, jadi cukup banyak model-model terkait dengan framework untuk teknologi acceptance nanti ketika teman-teman membaca literatur. Jadi tidak terbatas apa yang disampaikan di dalam materi. Kemudian nanti ini berkaitan dengan kalau misalkan ya kita bicara framework, mungkin nanti teman-teman akan juga memanfaatkan ini CAT teman-teman. Computer Assisted Audit Technique. Jadi melakukan proses audit atau penilaian di mana teman-teman memanfaatkan tools yang tersedia. Nanti kebetulan untuk di kita ada peminatan terkait dengan CAT. Kemarin untuk semester lalu saya dengan Bu Widya ya yang mengampu teman-teman. Tapi nanti mungkin saya kurang tahu ya. Kayaknya teman-teman kan baru semester 2 ya. Nanti ketemu CAT sepertinya udah agak semester agak akhir teman-teman. Karena sudah masuk peminatan ya yang mau mengambil audit, bagaimana cara tekniknya gitu. Nanti disinggung beberapa toolsnya juga gitu ya. Dan kemarin kebetulan kalau di kelas saya kemarin saya banyak ini ya banyak berkegiatan, jadi tidak terlalu banyak membahas ya teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan beberapa contohnya, nanti mungkin teman-teman bisa mengambil contoh dari kelas audit juga gitu. Nah, di sini nanti kalau terkait tools, mungkin teman-teman juga akan melihat ya, ada juga namanya konsep generalized audit software. Nah, nanti terkait dengan kegiatan audit, tools atau software yang berkaitan apa saja gitu. Nah, untuk pengantar ya, masih pengantar juga, fungsi audit internal ini harus secara memadai ya, mengidentifikasi dan menanggapi risiko yang muncul. Tidak hanya menilai kontrol yang sudah ada, tapi juga bisa berkaitan dengan ini teman-teman. Kalau nanti teman-teman ingin mengambil konsep terkait peminatan audit, tentunya teman-teman juga akan bersinggungan dengan risiko.
ada mata kuliah manajemen risiko kalau tidak salah, di mana manajemen risiko ini juga akan berkaitan dengan framework tadi, tata kelola, di mana kita memanaging risiko ya, managing risk yang tadi saya sampaikan terkait skripsi saya tuh, Octave Allegro itu untuk ini ya, manajemen risikonya teman-teman ya, untuk SI-nya kebetulan yang saya gunakan di satu perusahaan gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa mengimplementasikannya nanti ketika teman-teman memang mau mengambil peminatan audit. Nah, yang dipertimbangkan terkait tadi ya untuk menilai kontrol gini ya. Yang pertama, audit dengan teknologi baru untuk meningkatkan audit internal dan proses risiko. Kalau memang ada tools atau teknologi yang bisa membantu proses audit, silakan teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi adalah banyak mayoritas kalau kita katakan audit ini kan penilaian teman-teman, di mana biasanya adalah ada satu organisasi atau perusahaan yang akan kita evaluate atau kita nilai atau kita assess. Di mana kalau kita bicara soal organisasi atau perusahaan atau instansi, tidak jarang ini ya teman-teman ya, pasti dia akan ada ini ya, tidak hanya menggunakan katakanlah software-software yang sifatnya ya, ada pula mungkin yang menggunakan open source ya, tapi mayoritas mungkin akan mengambil yang levelnya adalah sudah license. Di mana kalau untuk software yang level yang license adalah yang dimiliki oleh company yang katakanlah bisa afford, bisa membeli untuk license dari tools audit itu. Jadi nanti untuk kaitannya dengan tools audit, saran saya ketika level teman-teman untuk skripsi ataupun tugas akhir bisa menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya. Yang paling kena adalah sumber daya uang, teman-teman. Kalau teman-teman audit itu rata-rata tools yang itu kayak COVID aja tadi certified-nya aja bayar, teman-teman. Cukup mahal. Tapi kalau teman-teman mau memakai framework-nya nggak apa-apa, nggak harus bayar gitu ya. Nah, kalau pakai tools yang lain gitu nanti perhatikan juga terkait dengan license. Tapi kalau misalkan levelnya student sih nanti mungkin bisa menyesuaikan saja ya, apalagi teman-teman IT ya, anak-anak IT, jadi teman-teman bisa menyesuaikan lah seperti apanya. Saya nggak enak sih menyampaikannya, tapi ketika teman-teman consult dengan dosen, mungkin teman-teman akan diberikan katakanlah tipsnya seperti apa gitu ya, untuk memanfaatkan tools yang berkaitan untuk support kegiatan asesmen atau auditnya. Kemudian audit aplikasi teknologi baru dan penggunaan terkait dalam organisasi. Nah, di sini tadi ya penggunaan teknologi dan juga penggunaannya teman-teman di dalam organisasi. Nah, berkaitan juga bagaimana orang-orang yang ada atau mungkin yang melakukan asesmen juga bisa memahami ya teman-teman ya, tools yang akan digunakan juga ya teman-teman ya. Nah, nanti biar teman-teman mungkin nanti seiring dengan mata kuliah gitu ya, nanti akan ambil ada mungkin audit, kemudian ada peminatan juga CAAT atau mungkin mata kuliah yang lain, manajemen risiko, mana yang berkaitan di sana. Kalau mau mengambil peminatan audit, silakan teman-teman nanti bisa perdalam ya terkait dengan toolsnya, kemudian teknologi yang berkaitan apa saja. Nah, perkembangan model adopsi teknologi audit itu teman-teman. Tadi ya, kita mengulas kembali terkait dengan beberapa metodologi yang ada gitu ya. Sejak awal tahun 2000, banyak ya teman-teman ya, evolusi pemanfaatan teknologi di dalam instansi ya atau organisasi ini sudah cukup katakanlah intens ya. Kalau untuk secara internasional teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin setelah pandemi hit ya, kena pandemi, kita ke hit pandemi baru kerasa nih bahwa involvement teknologi ini mulai apa ya, masuk di berbagai ranah gitu ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya disrupsi dari teknologi ini, tentunya kita lihat ya mereka itu ketika ada disrupsi gitu ya teman-teman ya akan diadopsi ya teman-teman ya, dimanfaatkan ya di dalam day to day bisnis ya, di dalam bisnis harian mereka gitu. Nah, di sini kalau kita tadi bicara penerimaan atau adopsi, teman-teman akan melihat tadi ya beberapa teori yang sudah saya ulas tadi ya. Ada TPP, ada TAM, UTAUD dan sebagainya gitu ya. Nanti sebagai dasar ya teman-teman ya untuk melakukan penilaian asesmen adopsi teknologi. Nah, perkembangan model adopsi teknologi di dalam audit, di sini ada dua jenis utama model yang umum ya. Biasanya diidentifikasi, nanti teman-teman akan melihat kategori yang pertama ini untuk menawarkan adopsi TI, tapi cakupannya lingkupnya di individu. Untuk individu, teman-teman mungkin bisa memanfaatkan framework seperti TAM, UTAUD, kemudian TPB.
Tapi tidak terbatas ini ya teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, teman-teman ketika mencari resource atau literatur yang kiranya bisa menjadi reference gitu ya untuk dasar kita gitu ya sebagai akademisi gitu ya. Teman-teman sebagai akademisi saya mohon untuk bisa membiasakan ya dari semester awal-awal udah mencari ini ya referensi. Jadi tidak boleh katakanlah kita apa ya istilahnya melakukan sesuatu hal tidak ada landasan teorinya gitu ya teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman mengacu pada literatur yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak yang membedakan kita ya sebagai akademisi dan non akademisi adalah teman-teman memiliki dasar teori yang kuat gitu ya. Dibandingkan mereka yang katakanlah belajar tanpa ini ya tanpa ada dasarnya gitu ya. Jadi mungkin by experience itu kan kadang-kadang belum tentu mengacu pada satu teori yang kuat. Jadi silahkan ya sebagai akademisi silahkan teman-teman bisa mencari referensi ya gitu. Kemudian yang kedua berdasarkan adopsi IT untuk level organisasi. Nah level organisasi teman-teman bisa memanfaatkan ada DOI, ada TOE. Nah silahkan nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari kasusnya teman-teman. Nah, kalau kita bicara tadi adopsi teknologi, teman-teman bisa melihat ya, kalau tadi kita melihat teknologi itu dikatakan sukses gitu, sebentar ya, saya ini dulu, charge dulu baterainya. Kalau kita bicara teknologi itu dikatakan sukses ya, teman-teman, diterima itu berarti dia dipakai, teman-teman, teknologinya tadi. Di mana kalau misalkan ya teman-teman katakanlah ya melihat bahwa katakanlah teman-teman mungkin ada yang nanti mungkin memiliki interest untuk develop sistem informasi gitu ya, mengembangkan. Nah, di sana hati-hati juga teman-teman. Kalau nanti teman-teman mungkin lebih tertarik untuk mengevaluasi, nah hati-hati juga bahwa tidak semua, katakanlah semua sistem ya. Oke, katakanlah mungkin teman-teman sebagai tugas akhir atau skripsi mengembangkan sistem, membuat sistemnya. Tapi coba nanti, katakanlah nanti pada fase berikutnya, apakah sistem yang dikembangkan tersebut diterima, dipakai atau tidak, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bicara levelnya bisnis atau organisasi, kalau katakanlah kita tadi ya mengembangkan satu sistem, nah katakanlah kalau misalkan by default teman-teman mengembangkan sistem karena TA, tugas akhir atau skripsi, which is tidak mungkin secara katakanlah membutuhkan anggaran tertentu tidak ya, karena memang teman-teman sebagai bagian dari kebutuhan untuk project sehingga teman-teman meminta izin ke salah satu organisasi untuk membantu membuatkan sistemnya, di mana mungkin teman-teman tidak mengajukan menganggarkan harus harus bayar sekian gitu ya untuk sistem tersebut karena kebetulan memang kebutuhan teman-teman untuk harus tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman melihat sistem yang memang dikembangkan atau sebagai bentuk investasi organisasi untuk ini ya membantu bisnisnya, teman-teman. Nah, di sana kalau dia membeli, nanti mungkin teman-teman akan mengenal juga ya konsep ada mengembangkan sistem. Jadi mengembangkan yang memang mendevelop sendiri gitu ya, built-in gitu, atau teman-teman harus ini ya menggunakan sistem yang sifatnya license ya. Jadi kita menggunakan sistem yang ada, tapi apa namanya kita membeli license-nya teman-teman ya. Jadi atau beli softwarenya gitu ya. Nah itu kan ada dua opsi ya teman-teman ya. Bisa membeli atau teman-teman mendevelop sendiri. Nah itu juga nanti mungkin teman-teman akan berhubungan juga dengan mata kuliah manajemen proyek atau mungkin mata kuliah yang lainnya di mana nanti teman-teman harus berpikir sebagai manajer IT atau manajer SIIT, teman-teman menentukan better itu harus develop sendiri atau better teman-teman harus ini ya membeli yang sudah ada. Kalian harus melakukan komparasi which is mana yang lebih sesuai untuk case dari instansi itu. Nah, mungkin nanti teman-teman akan bermain untuk menentukan ya constraint-constraint yang berkaitan, baik itu mungkin sumber daya ya, baik itu waktunya, kalau misalkan develop, waktunya cukup apa enggak, terus kalau misalkan menganggarkan biaya untuk membeli, budgetnya cukup apa tidak. Nah, teman-teman juga harus melihat itu, apalagi nanti SDM, sumber daya manusianya. Kalau teman-teman di sana ada sistem baru, teman-teman juga akan melihat proses ya, nanti seiring mata kuliah juga ada tuh ketika transformasi
transformasi proses atau namanya prosesnya change management. Di salah satu kelas saya pernah ulas ya. Ketika nanti kita melakukan change management atau manajemen perubahan, apakah teman-teman mau perubahannya cut off langsung dipotong gitu ya dari sistem yang dulunya katakanlah manual tiba-tiba langsung pakai digital, atau dari sistem A geser langsung ke sistem B tanpa menggunakan ini ya sementara dulu ya, katakanlah kita pakai pilot project dulu gitu juga, tapi langsung cut off. Nah itu juga ada teman-teman proses-proses di dalamnya yang nanti akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain ya, sebagai nanti penentuan ya teman-teman, mana yang kiranya itu lebih menguntungkan teman-teman. Kalau teman-teman bicara bisnis pasti akan balik lagi ke organisasi, uang sama uang, jangan sampai rugi nih teman-teman. Nah itu tadi, sehingga kalau tadi katakanlah saya memiliki analogi teman-teman mendevelop satu sistem. Nah, sistem tadi kalau dikatakan sukses, sistemnya harusnya dipakai, teman-teman. Bagaimana kalau tadi katakanlah kita sudah berinvestasi dengan anggaran budget yang katakanlah berapa juta, berapa ratus juta, atau bahkan miliar, kemudian tiba-tiba nggak dipakai, teman-teman, oleh user. Nah, di sana tentunya akan menjadi satu tolak ukur bahwa investasi teknologinya tidak memberikan value added, tidak menambah satu nilai benefit untuk company, teman-teman. Nah, disitulah teman-teman perlunya ada satu penilaian ya, apakah investasi teknologi tadi diterima atau tidak, atau digunakan oleh para user. Nah, di sini juga perlu proses evaluasinya, teman-teman. Nah, sehingga tidak hanya sebatas tadi ya, beli atau develop, terus tiba-tiba nggak dipakai nih, teman-teman. Makanya di sini perlulah ada ini tadi ya, kita lakukan evaluasi bahwa adopsi teknologi ini benar-benar tadi ya dipakai gitu ya teman-teman ya, di use ya, digunakan benar-benar actual use ya, dipakai oleh pengguna, teman-teman, konsepnya dari individual reaction to using information technology. Jadi bagaimana penilaian masing-masing individu, kemudian kita nilai bagaimana niat menggunakannya. Jadi berawal dari tadi ya, reaksinya ke niatnya, teman-teman, biasanya dinilai. Niatnya mau make alat tadi ya, SITI-nya, sampai ke benar-benar actual use, beneran dipakai nih, berapa kali dipakai misalkan gitu. Dalam day to day kegiatan operasional sehari-hari, apakah beneran dipakai, berapa kali dipakainya misalkan gitu. Nah, kalau tadi sebagai dasar ya, sebagai teori adopsi, kita masuk ke perkembangan model adopsi nih. Nah, di sini sudah masuk ke frameworknya nih, teman-teman. Nah, untuk framework pertama yang akan diulas yaitu TAM, Technology Acceptance Model. Ini model yang dikembangkan oleh Davis dan Venkatesh ya, 1996, teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman belum lahir ya. Nah, cukup old juga, teman-teman ya, untuk basic TAM-nya, di mana sebenarnya berasal dari ini ya. Kalau TAM itu adalah ini ya, riset disertasinya Davis, teman-teman, di tahun 1989 kalau tidak salah, dari disertasinya beliau yang memang ini ya nanti terus dikembangkan ya sampai ada beberapa version gitu. Nah, ini sebagai basic bentuk dari TAM-nya, strukturnya, visualisasinya seperti ini, teman-teman. Nah, model ini telah diperbaharui secara berkala ya, dan memunculkan beberapa versi berikutnya di dalam konteks yang didedikasikan untuk konteks IT ya, teman-teman ya. Bisa mungkin sering melihat penelitian terkait TAM, teman-teman ya, untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi di tempat kerja. Nah, di sini teman-teman melihat ya representasi dari gambar ini, teman-teman. Nah, kalau mungkin yang sudah pernah membaca literatur itu, teman-teman, ada yang ingin mencoba tidak, teman-teman ya, untuk poin keaktifan? Tapi saya takutnya agak lama ya, karena kita memiliki beberapa model, mungkin saya skip aja ya. Jadi saya langsung jelaskan saja, nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari artikel terkait. Kalau untuk TAM di sini, teman-teman, yang perlu teman-teman garis bawahi atau teman-teman highlight adalah variabel-variabel yang terlibat di dalam TAM. Nah, kalau di sini yang ada di dalam kotak ini adalah variabelnya, teman-teman. Variabel ini akan memuat terkait masing-masing ya. Ada perceived usefulness. Perceived usefulness ini lebih berkaitan dengan bagaimana kebermanfaatan dari si SITI-nya. Kemudian perceived ease of use, ini variabel yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan. Nah, kalau external variables ini karena dia ditulisnya sebagai eksternal, which is di dalamnya ini ada beberapa variabel yang lain yang bisa diisikan sebagai variabel eksternal.
Kemudian yang di sini ada behavioral intention adalah niat untuk menggunakan, teman-teman. Baru niat ya, hati-hati. Baru di sini actual usage adalah benar-benar dipakai, teman-teman. Kalau ditanya benar-benar dipakai, biasanya berkaitan dengan berapa kali dipakai gitu ya. Jadi variabel-variabel ini nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya melalui representasi, kita katakan dapat dari instrumen, teman-teman, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini berupa pertanyaan riset ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti teman-teman akan gunakan jadi pertanyaan kuesioner. Kalau teman-teman tahu pernah membaca di artikel. Jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam riset itu pertanyaan kuesioner itu nanti akan masing-masing merepresentasikan ini ya, masing-masing variabelnya, teman-teman, untuk menilai ya. Nah, ini akan dihitung berdasarkan tadi pertanyaan di kuesioner. Di mana untuk level teman-teman S1, nanti teman-teman tinggal melihat saja dari literatur. Itu biasanya sudah ada. Kalau untuk perceived usefulness atau berkaitan dengan kebermanfaatan, teman-teman sudah bisa melihat ya contoh-contoh pertanyaan yang akan diajukan untuk mengukur perceived usefulness. Biasanya akan diukur melalui survei atau kuesioner, teman-teman, yang merepresentasikan pengukuran usefulness. Kemudian serupa juga dengan ease of use, biasanya sudah ada pertanyaannya. Nah, saran saya kalau untuk level S1 mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan ini ya, instrumen atau pertanyaan kuesioner yang sudah tersedia saja dari beberapa riset terdahulu. Jadi tidak perlu mendevelop sendiri. Hanya saja nanti silakan disesuaikan dengan kasus masing-masing ya teman-teman ya. Kasus yang teman-teman angkat ya di instansi yang berbeda misalkan gitu. Kemudian behavioral intention ini adalah niat menggunakan. Sama juga, ini juga akan diukur dengan beberapa question pertanyaan gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah actual usage. Actual usage ini kan lebih kepada penggunaan. Jadi kalau penggunaan teman-teman berarti make realnya itu biasanya kalau untuk pengukurannya adalah berapa kali teman-teman make. Misalkan dari satu sistem X misalkan seminggu berapa kali misalkan. Kemudian apalagi gitu ya kalau tidak salah lebih ke frekuensi teman-teman untuk actual usage. Nah, nanti biasanya sudah ada referensinya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, kita lanjut untuk model framework yang kedua, yaitu TAM2, di mana TAM2 ini adalah versi update dari TAM yang pertama tadi di tahun 2000, teman-teman. Nah, kalau untuk yang versi TAM2, teman-teman mendapati strukturnya adalah perkembangan dari yang satu. Nah, bentuknya yang ini, teman-teman. Dari bentuk ini, teman-teman amati. Bentuk yang tadi gesernya ke sini, teman-teman, yang saya kasih kotak teknologi acceptance ini. Jadi tadi kan ada perceived usefulness, kemudian ease of use, lanjut ke intention to use, sama usage behavior. Ini yang actual use tadi, teman-teman. Jadi benar-benar dipakai. Di mana tadi ya kita lihat ada external variable. Jadi variabel yang lain gitu. Nah, variabel yang lain di cover di sini nih, teman-teman. Ada subjective norm, ada image, ada job relevance, ada output quality, ada result demonstrability. Nah, di sini. Nah, kalau yang ini jatuhnya adalah experience dan voluntariness itu adalah moderating variable atau variabel yang berpengaruh ya, teman-teman ya, berpengaruh tetapi lebih sifatnya adalah seperti constraint ini ya, batasan-batasan umum ya, kayak usia, kemudian mungkin jenis kelamin, kemudian di sini ada pengalaman gitu ya. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi gitu. Nah, kalau di sini juga ada, tapi di sini bukan ini ya teman-teman ya, bukan sebagai variabel umum, tapi lebih mirip dengan variabel yang seperti ini. Nanti biasanya kalau mungkin teman-teman akan bekerja dengan ini ya, teknologi adoption atau adopsi teknologi, nanti teman-teman akan mengenal juga ya, ada konsepnya ada eksogen, kemudian endogen variabel gitu. Nggak apa-apa, nggak usah bingung. Ini cuma perkenalan dulu aja. Nanti ketika pada waktunya teman-teman akan mempelajari ya. Exo itu berarti yang keluar garisnya, teman-teman ya, panahnya keluar. Endogen tuh yang dia akan ditusuk, teman-teman, dikasih dipanah ya, dikenai panah. Nah, itu endogen. Nah, kemudian nanti mungkin teman-teman akan belajar juga ya. Kebetulan kan saya juga mengampu statistik. Nah, di statistik itu biasanya saya tanya ke teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ya, teman-teman ya, kalau untuk pendekatan
makanya kemarin untuk kelas saya ya, kelas B kebetulan saya statistiknya ya nggak ketemu kalian ya, A sama C. Nah, kalau di statistik di pertemuan 12 saya minta teman-teman untuk mencari referensi terkait dengan pemanfaatan hipotesis ya dan uji hipotesis. Karena hipotesis dan uji hipotesis di sini akan berpengaruh teman-teman untuk penyusunan ini ya, TAM-nya gitu. Jadi kemarin saya minta mereka mengumpulkan literatur. Jadi kalau untuk mata kuliah statistik biar nggak apa ya, karena kita kan terkait dengan teman-teman prodinya adalah SI ya, bukan untuk yang statistika, bukan prodi statistik dan juga bukan ilmu-ilmu matematik gitu. Di mana teman-teman nggak belajar basic matematiknya, tapi teman-teman akan pakai pendekatan IT-nya untuk mengimplementasikan pendekatan statistik itu di dalam SITI-nya gitu loh. Jadi saya pengen teman-teman mulai mengenali, sehingga kemarin saya minta mereka untuk mencari ya yang ada uji hipotesisnya seperti apa, karena berkaitan teman-teman, bisa terkait dengan konsep TAM dan UTAUT dan sebagainya gitu. Nah, biasanya dia akan mengambil dari proses ini ya tadi ya, kuesioner, kemudian survei, di mana nanti dari masing-masing tadi ya kita memiliki variabel, kita uji nih teman-teman relationship between variabelnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk model yang kedua seperti ini. Jadi pecahan dari eksternal variabel, dia akan diisi beberapa variabel yang mungkin ya berpengaruh sebagai eksternal. Nah, ini untuk yang versi TAM 2. Nah, kita masuk ke versi TAM 3, teman-teman. TAM 3 ini adalah katakanlah ini ya, better update ya. Jadi update terbaru lagi dari TAM-nya di tahun 2008 ya. Di mana untuk di TAM 3 teman-teman akan mendapati katakanlah extended variable ya teman-teman ya, extended model, extended model. Jadi model yang lebih kita extend, kita perluas lagi dengan involvement atau keterlibatan beberapa variabel yang lain. Kalau tadi kita memiliki TAM seperti ini teman-teman yang ada garis putus-putusnya. Nah, kita tadi sudah memiliki eksternal variabel dari subjective norm sampai dengan result demonstrability. Nah, di sini kita explore lagi untuk yang bagian eksternal variabel di perceived ease of use ya, di sisi kemudahan penggunaan. Di sisi kemudahan penggunaan dipecah lagi nih teman-teman. Jadi beberapa variabel kecil lagi. Ada computer self-efficacy, kemudian perception external control, computer anxiety, kemudian computer playfulness. Nah, ini cukup banyak ya pecahannya lagi gitu. Sebelum menentukan ya tadi ya sampai ke ease of use-nya, dikatakan mudah untuk digunakan. Nah, ini ada extended-nya. Kemudian kita melihat pada satu framework lagi yang lainnya, teman-teman. Kebetulan sebenarnya ini ya, kalau kita bilang kayak nanti teman-teman tuh ini ya, sama-sama peneliti gitu. Nanti kalau ini ya, Venkatesh ini temennya Davis, teman-teman. Jadi kayak teman-teman misalkan sekelas gitu, kebetulan punya minat yang sama, nah, nanti mungkin lanjut studi nih sampai dengan S3. Kemudian masing-masing memiliki teori gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman. Jadi misalkan dulu temennya kebetulan si A memiliki teori, kemudian si B mungkin memiliki penelitian serupa dan memiliki teori masing-masing juga. Nah, ini sama. Venkatesh ini adalah temennya juga teman-teman ya. Di sini dia mengungkap teori tersendiri untuk adopsi teknologi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya penggunaannya untuk UTAUT. Nah, silakan diamati ya struktur dari modelnya. Kalau kita biasanya nggak apa-apa, memanggilnya adalah model gitu teman-teman. Ini adalah model, di sini UTAUT. Nah, UTAUT ini coba teman-teman kenali dulu. Kan tadi saya minta untuk teman-teman mengenali dulu ya. Teman-teman tidak perlu khawatir gimana cara ngitungnya, gimana cara mengevaluasinya. Itu nanti aja. Jadi silakan mengenali dulu, khususnya untuk bentuk strukturnya dulu aja. Nah, untuk UTAUT di sini dianggap sebagai satu model yang lengkap ya teman-teman ya dari penerimaan teknologi, karena dia didevelop mengembangkan dari tadi ya teori TAM, dia kembangkan lagi ya teman-teman ya dalam UTAUT 1 ya di 2003 maaf. Nah, di sini kita coba lihat bersama variabel yang terlibat di dalam UTAUT. Nah, ada performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, dan facilitating condition. Nah, di sini kalau untuk performance ekspektansi ini mirip dengan yang tadi UTAUT, teman-teman. Namanya adalah perceived usefulness. Jadi yang kebermanfaatan, tapi namanya saja dibedakan ya. Kalau untuk yang di ini ya,
di UTAUT-nya. Kemudian effort ekspektansi ini berkaitan dengan ini sama perceived ease of use, kemudahan penggunaan. Hanya saja namanya aja teman-teman dibedakan. Kemudian social influence itu adalah pengaruh sosial, di mana misalkan ya teman-teman ya, kalau teman-teman misalkan pakai satu apps atau pakai satu tools gitu, kebetulan nanti mungkin teman-teman di kelasnya pada pakai atau tidak nih. Nah ini kan orang-orang sosial, maksudnya di masyarakat sosial ya, secara kita bersosialisasi dengan yang lain, apakah orang-orang di sekitar kita terlibat nih teman-teman, kasih involvement, kasih kita apa ya influence untuk sama-sama menggunakan apps tadi, menggunakan sistem tadi. Nah itu diukur di social influence. Kemudian facilitating condition di sini adalah fasilitas yang berkaitan. Bisa pula misalkan tadi ya kita mencontohkan kalau teman-teman menggunakan tadi apps sama sistem itu, apakah misalkan kita di kampus ya teman-teman pakai Leads atau pakai Syakat. Nah kebetulan tadi kalau tadi social influence teman-temannya yang mempengaruhi, kalau di fasilitas berarti fasilitas yang ada. Kemudian misalkan teman-teman lagi pakai Syakat atau Leads di kampus, apakah katakanlah fasilitas misalkan WiFi, kemudian mungkin terkait dengan apa saja yang berkaitan untuk memudahkan akses fasilitas yang membantu ya teman-teman untuk mengakses sistem atau apps tadi. Itu seperti apa? Mungkin tadi ya jaringan internet, WiFi, kemudian apa saja yang berkaitan mungkin perangkatnya itu sendiri. Nah, itu apakah mendukung penggunaan dari aplikasi atau sistemnya. Nah, ini masuk di facilitating. Nah, tadi kalau kita bicara ada gender, ada age, experience, jadi usia, kemudian jenis kelamin, experience itu pengalaman, volunteerness ini adalah kayak lebih ke dia volunteers ya, ke apa istilahnya? Keikhlasan ya untuk menggunakan gitu ya. Nah, ini digunakan sebagai moderating variable. Jadi variabel-variabel yang berpengaruh di tengah-tengah, teman-teman. Jadi sifatnya seperti ini. Saya contohkan untuk misalkan yang gender ya. Gender. Misalkan kita pakai apps nih, teman-teman. Pakai satu aplikasi. Nah, kebetulan mungkin kalau kita melakukan penilaian tadi ya, menggunakan survei atau kuesioner, kita lihat nih. Kalau untuk misalkan ya mahasiswa putra dan mahasiswa putri, apakah penggunaannya lebih intens bagi mahasiswa putra ataukah mungkin lebih intens putri? Itu pasti akan ada pembeda, teman-teman. Makanya dia akan ditaruh sebagai moderating ya. Jadi variabel yang berpengaruh gitu ya. Kemudian usia juga nih teman-teman. Kalau teman-teman bicara usia, tentunya ini ya, usia ini seiring dengan ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman akan membaca literatur akan ada informasi ya di mana usia ini berpengaruh juga terkait dengan penggunaan teknologi. Mungkin teman-teman nanti ketika teman-teman magang misalkan ya di satu instansi, teman-teman akan mendapati ya kalau misalkan ataupun mungkin di satu instansi lah karyawan yang memang usianya mungkin lebih senior dengan yang mungkin masih baru-baru gitu ya teman-teman ya. Nah, cara mereka menanggapi ketika dikenalkan satu teknologi gitu ya, sistem komputer gitu ya, atau aplikasi, nah tentunya mungkin akan lebih cepat ya bagi mereka yang masih muda. Karena mungkin ini ya, cepat ya, sudah terbiasa, kemudian misalkan ya kalau yang sudah senior kan bukan pada masanya, kemudian masih menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, hal itu juga ya akan jadi pembeda teman-teman ya kaitannya dengan usia. Experience juga teman-teman. Kalau misalkan ya katakanlah mereka yang sudah sering menggunakan mungkin akan lebih memiliki adiksi ya, lebih tergantung sama apps tersebut ya. Dibandingkan mereka yang baru aja make nih teman-teman, pasti akan ada rasa ragu-ragu ya. Kayak kalau dulu mungkin saya contohkan yang cerita dari Prof Nizar. Nah, kebetulan saya juga sedikit menyinggung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut sih biasanya kalau di UI itu kalau teman-teman ambil itu spesialisnya biasanya beliau Prof Nizar teman-teman. Ini untuk teknologi adoption ya. Beliau mencontohkan event beliau ini adalah profesor ya teman-teman di bidang SI gitu ya. Tapi ini ya, tapi kalau di UI adanya ilmu komputer ya teman-teman, itu peminatannya SI gitu. Nah di apa namanya? Beliau kan tadi ya profesor, tapi malah ini teman-teman agak sulit ya menggunakan waktu itu ada mobile banking. Karena masih menjadi sesuatu hal yang baru gitu untuk beliau. Jadi ataupun saya sendiri teman-teman kadang-kadang menggunakan ini ya jasa untuk transfer money gitu ya, transfer uang yang non legitimate from
banking facility gitu ya. Jadi saya agak apa ya, istilahnya concern juga. Mungkin teman-teman juga akan menjadi pertimbangan itu kalau user itu berhadapan sama uang tuh. Uang itu pasti akan agak sedikit ini ya. Kalau di Indonesia mungkin security dari data itu nggak terlalu ini ya. Ya oke, mungkin orang-orang kurang aware ya. Tapi kalau kaitannya dengan security uang pasti orang-orang akan berpikir teman-teman bahwa itu menjadi salah satu faktor yang important ya, harus dipertimbangkan. Nah itu juga teman-teman. Jadi berpengaruh beberapa variabel yang lain yang berpengaruh. Nah, ini tadi terkait UTAUD. Nah, kita kenalan dengan UTAUD 2. UTAUD 2 adalah kalau kita tadi punya UTAUD di sini ya saya taruh. Nah, UTAUD 2 adalah sama di extended model. Jadi kita extend, kita perluas lagi modelnya dengan penambahan beberapa variabel yang lain, teman-teman. Misalkan di sini kita tadi sudah memiliki 4 variabel. Nah, di sini kita memiliki variabel berikutnya ya. Tambahannya ada hedonic, price value, dan habit. Hedonic ini adalah apakah misalkan ya teman-teman ya, dengan kita menggunakan satu apps gitu ya, atau aplikasi atau sistem, kita merasa happy gitu teman-teman, senang. Kemudian kalau price value berkaitan dengan harganya, apakah dengan menggunakan apps tadi kita perlu bayar, kita perlu mengeluarkan sejumlah uang. Kemudian habit ini adalah lebih ke ini ya, kebiasaan teman-teman menggunakan, nah itu akan berpengaruh atau tidak. Nah ini tadi ada beberapa variabel moderating atau yang berpengaruh gitu ya, dimoderasi atau dipengaruhi variabel yang lain. Ini sama ya, behavioral intention adalah untuk niat menggunakan, baru use behavior adalah benar-benar dipakai teman-teman. Berapa kali dipakai, misalkan seperti itu. Nah nanti ini kebetulan saya ini ya, saya muat penelitian saya sendiri aja. Nah, nanti kita bisa sedikit lihat ya teman-teman ya, contoh representasinya. Nah, nanti ini saja untuk latihan, nanti mungkin teman-teman bisa berkelompok dengan temannya untuk mengambil salah satu contoh literatur terkait TAM atau UTAUD ya, berdasarkan pembahasan kita. Silahkan, biasanya ada yang namanya extended model, teman-teman. Saya tadi diingatkan oleh Bu Tere, kebetulan kalau di apa ya istilahnya yang biasanya ya teman-teman ya, penelitian teknologi adoption itu biasanya yang sama ya, kalau di kita yang ini ya Bapak Ibu dosen yang juga peminatannya biasanya ada evaluasi audit juga. Kebetulan kalau saya biasanya saya dengan Bu Tere ya. Nah, itu biasanya kami emang ini ya fokus penelitian kami memang terkait dengan teknologi adoption, teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin akan melihat ya model-model extended. Jadi model-model yang tidak hanya TAM UTAUD, tapi sudah ditambahkan dengan variabel lain gitu. Itu tidak apa-apa. Tadi saya disarankan oleh Bu Tere untuk mengingatkan ya, kalau nanti sebenarnya untuk penelitian misalkan teman-teman mau skripsi ataupun TA itu biasanya kan, kalau saran saya ya teman-teman ya, ketika saya ngambil tesis itu kebetulan saya mengcombine beberapa model gitu teman-teman ya. Ada information success model tadi yang saya sampaikan DELON. Nah, itu ada, kemudian TAM, kemudian saya ambil ada lagi juga beberapa ya yang acceptance untuk mobile gitu. Nah, di sana kebetulan ketika saya sedang sidang proposal tesis teman-teman, saya ditanya apa namanya, kenapa udah develop gitu. Nggak boleh teman-teman sebenarnya kalau secara teoritis ketika mungkin teman-teman fasenya sedang S1 dan S2, biasanya kalau kita mendevelop model itu kecenderungannya memiliki dasar teori yang kuat, karena kita membuat satu teori, membuat satu framework, ini biasanya levelnya sudah S3 gitu ya. Nah, tapi tadi saya juga diberikan notice ya sama Bu Tere, kalau ini ya teman-teman ingin mengembangkan jurnal publikasi. Tidak jarang kalau kita menggunakan model yang ada, pasti akan ditanya keterbaharuan atau novelty. Nah, di sana pasti akan menjadi pertanyaan. Nah, silahkan. Kalau saran Bu Tere tadi boleh teman-teman mengextend gitu. Bahkan sangat disarankan. Kalau saya pribadi kebetulan di saya pakai model yang udah ada. Jadi, tapi kan saya menggunakannya adalah subjek penelitiannya berbeda ya. Kebetulan, jadi teman-teman kalau penelitian teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau kalian menggunakan framework dan itu frameworknya kan diterapkan di organisasi yang berbeda atau di tempat yang berbeda, tentunya akan memiliki satu respon yang berbeda juga gitu. Jadi belum tentu ya menggunakan satu framework yang sama, resulting hal yang sama atau hasilnya sama untuk di ini ya kasus yang berbeda kan belum tentu. Nah, nanti silakan ya teman-teman bisa mencari artikel satu saja, satu tim satu artikel. Nah, kebetulan kalau di kelas C itu biasanya berempat. Nanti kalau misalkan jumlahnya mungkin agak
lebih ini ya, nggak pas 4 gitu ya. Untuk kelas A mungkin bisa berlima gitu. Disesuaikan aja 4-5-an lah. Nah, nanti bisa ini ya, dicari untuk referensi biasanya lebih umum untuk jurnal, teman-teman. Nah, silahkan ya. Tapi kalau untuk nanti teman-teman membaca terkait teorinya, bisa ke buku atau literatur itu ada. Tapi kalau misalkan yang lebih banyak implementasinya lebih ke jurnal atau paper. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa mengkaji terkait atau ditinjau untuk objeknya, kemudian latar belakang masalahnya, metode. Nah, ini lebih ke utaut-utautnya disampaikan saja, hasilnya seperti apa. Jadi nggak usah panjang lebar teman-teman untuk yang kelas A ya, karena belum familiar ya. Cukup teman-teman bahasakan sendiri saja. Jadi kalian memiliki satu artikel yang akan kalian kaji, silahkan teman-teman menggunakan bahasa kalian sendiri, kalian cukup ringkas aja, nggak usah panjang lebar kayak artikelnya gitu ya. Cukup apa main idea dari si paper tadi. Kemudian kelebihan kekurangan lebih dari kelebihan kekurangan dari si papernya ya. Jadi bukan modelnya tapi ke penerapan tam utaut dari si paper tadi gitu. Penerapan tam utaut si paper tadi memberikan kelebihan seperti apa sih dari penelitiannya gitu. Kekurangannya seperti apa. Biasanya kalau teman-teman meninjau ada di bagian latar belakang tuh. Latar belakang dia biasanya akan mengenalkan kenapa melakukan penelitian itu, kenapa harus extend variabel gitu ya. Nah, nanti biasanya kalau sisi kurang-kurangnya dia akan ada di bagian kesimpulan. Biasanya akan disinggung. Kurangnya penelitian saya ini nanti untuk further riset tuh lebih apa gitu biasanya taruh di simpulan. Nah, nanti silahkan ya disimpulkan aja seperti apa. Dan jangan lupa bagian 8 adalah untuk referensi. Nah, kita sedikit ulas ya. Tadi untuk referensinya ini ya, saya ambilkan yang dari saya sebentar. Tadi saya taruh di sini sebentar ya. Nah, ini contoh di saya. Saya buka dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kebetulan yang tadi ya, yang riset di saya, ini sebenarnya penelitian saya ketika S2, teman-teman. Tesis ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, biasanya ada beberapa referensi, dan ini juga mungkin sembari kita belajar terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya. Kalau biasanya di awal, teman-teman biasanya buka dengan pendahuluan atau introduction, di sini biasanya adalah problem statement ada di sini. Nah, terus apa yang ingin dicapai ya, tujuan dari penelitiannya biasanya disampaikan. Nah, kebetulan kalau di sini, di saya dari struktur paper tidak mencakup ada literatur review. Biasanya ada teman-teman bab 2-nya adalah kalau di skripsi teman-teman kenal namanya tinjauan pustaka atau mungkin tinjauan literatur lah itu. Nah, di sana akan mengulas beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan karena tidak ada bab 2 yang memuat untuk literatur review, sehingga saya embed di dalam bab 1 gitu, yang pendahuluan. Nah, kemudian setelah tadi bahas teorinya apa yang dipakai, masuk ke metodologi. Sama, kalau deskripsi biasanya bab 3 itu metodologi. Nah, di metodologi di sini teman-teman nanti akan mengenal. Kalau kita bicara tadi penggunaan tam utaut, teman-teman akan banyak bahas dari modelnya. Misalkan tadi ya beberapa model yang sempat kita ulas, kemudian population and sample. Nah, ini di sini saya singgung. Kenapa kemarin saya singgung di kelas statistik? Karena kemarin ada ya teman-teman ya terkait dengan pemanfaatan penentuan populasi dan sampel biasanya akan berkaitan ya dengan penelitian ini. Yang ini adalah rumus umum yang digunakan adalah biasanya yang Slovin. Tapi nggak terbatas Slovin ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan teori yang lain untuk proses pengambilan sampel size, ukuran sampelnya seperti apa. Silakan, yang penting ada dasar teorinya, nggak ngasal. Oke, lanjut lagi. Tadi kebetulan saya sudah menggunakan ini ya, riset model dari teori yang sudah ada. Nggak apa-apa, teman-teman sebenarnya. Yang penting teman-teman jangan lupa kalau kita melakukan citasi ya, menggunakan referensi yang sudah ada, jangan lupa disitasi. Nah, ini yang selalu kami ini ya instruksikan ya, teman-teman sebagai akademisi, mohon ya dibiasakan ketika mengambil
katakanlah kata-kata atau penelitian dari orang lain, mohon jangan lupa mensitasi. Jadi dibiasakan biar nanti ketika skripsi teman-teman nggak kebiasaan main comot gitu ya, main comot dari sana sini langsung diklaim punya sendiri. Nah itu secara etikal di educational ethic itu tidak etis ya teman-teman ya. Silakan untuk mensitasi sumber referensi yang telah mengatakan statement tersebut gitu ya, sebagai bentuk apresiasi kita terhadap peneliti terdahulu gitu. Lanjut ke riset instrumen. Nah, riset instrumen ini adalah tadi teman-teman, ada beberapa question atau pertanyaan yang memang kita gunakan untuk menangkap isian dari variabel tadi ya. Kita ukurnya dengan tadi instrumen atau pertanyaan kuesioner. Nah, baru pertanyaan kuesioner nanti kita olah. Nah, kita olah dengan satu metode. Terserah sih, nanti akan cukup banyak metode. Nah, ini kenalan aja yang secara sekilas aja ya. Kebetulan saya pakai PLS, nah karena memang modelnya agak lebih kompleks ya teman-teman ya. Relationship antar variabelnya agak lebih kompleks dan saya juga pakainya Smart PLS karena saya nilai itu lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan SPSS. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring belajarnya teman-teman bisa belajar kalau SPSS gimana. Kalau di saya dulu waktu belajar pakai SPSS pusing teman-teman kalau modelnya agak banyak. Jadi variabelnya banyak, bentuknya kompleks, bikin modelnya aja udah agak pusing gitu. Jadi saya pindah ke ternyata ada software tools yang lain yang kiranya lebih memudahkan. Nah, nanti ketika teman-teman mengimplementasikan kalau memang ingin mengambil pendekatan itu silahkan lebih memudahkan. Sebenarnya kalau saya teman-teman saya minta tuh belajar by experience ya. Itu lebih melekat di kita ya dibandingkan kalau teman-teman mungkin kurang terlibat gitu. Nah, kemudian nanti masuk ke discussion atau result hasil ya. Baru discussion itu setelahnya. Result itu adalah hasil penelitian. Nah, kiranya tadi kalau kita menggunakan survei, nah biasanya akan dianalisis siapa aja yang terlibat misalkan. Kemudian kebetulan di saya ada moderating ya, tadi saya sampaikan ya, usianya, gender dan experience. Nah, kemudian nanti biasanya kalau pakai PLS memang dia ada ini ya, outer loading, convergent validity. Nah, biasanya ada pengukuran reliabilitas dan validitas ya teman-teman ya untuk mengukur masing-masing instrumennya juga. Nah, silakan nanti biasanya teman-teman akan mengkaji lebih lanjut ya. Kalau di PLS memang ada ini ya HTMT gitu. Kemudian nanti pengukuran ini ya reliability, validity juga sama sih. Kemudian baru dievaluate. Nah, nanti teman-teman akan melihat ya tadi ya nilai keterkaitan tadi ya. Ada konsep statistik juga di sana. Kalau diterima, nah kayak gini teman-teman. Kalau ini kan kalau pakai Smart PLS akan ada visualisasi seperti ini. Kemudian nanti sama, ini sebenarnya konsep yang saya tarik dari ilmu statistika, teman-teman. Jadi biar majority teman-teman nggak basic statistik yang kayak teman-teman yang dari jurusan statistik atau mungkin yang ilmu matematik ya. Karena teman-teman harus ada konsep IT, SEIT-nya gitu. Nah, di sana nanti konsep tadi hipotesis, teman-teman. H itu adalah hipotesis, diterima atau ditolaknya. Nah, kita akan menggunakan konsep statistik di sini untuk menguji ya, apakah hipotesis yang kita ajukan diterima atau tidak. Nah, itu adalah contoh sampelnya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa ya nanti untuk beberapa mata kuliah yang lain akan diulas juga. Nah, ini kebetulan tadi saya cek ya teman-teman ya. Jadi nanti ada moderating. Jadi kalau berkaitan belajar ini tuh nanti ada ini ya regresi, kemudian ada multivariate regression juga gitu ya. Ada apa namanya regresi linier. Nah itu kan cuma hubungan antara x dan y itu nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Itu untuk sekilas aja gambarannya aja teman-teman. Kemudian nanti tadi ya struktur penentuan jumlah sampel nih kebetulan saya juga ini ya saya carikan ini ya untuk referensi PLS SIM tadi saya diingatkan oleh Bu Tere juga ada menghitung dari sekian kali dari instrumen itu juga bisa sebagai dasar penentuan kita sampelnya kenapa minimum sekian. Kalau secara umum biasanya kalau untuk yang PLS Smart PLS itu seratusan teman-teman. 100 itu adalah minimumnya untuk sampelnya. Kemudian, nah ini teori terkait aja sih teman-teman ya untuk PLS-nya. Oke, nanti teman-teman bisa melanjutkan. Saya balik lagi ke sini ya. Silakan jangan lupa diisi ya presensinya yang baru join. Kemudian nanti teman-teman silakan melanjutkan saja dengan timnya ya. Kayaknya karena saya juga
masih ada kegiatan juga ya di kampus, teman-teman. Kita ada kegiatan untuk persiapan akreditasi prodi juga, penyusunan ISK ya, instrumen untuk akreditasi. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan ya berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengisikan tadi ya hasil diskusi untuk poin yang ini ya, latihan 13 ini. Nanti silakan cari satu aja papernya teman-teman. Satu paper, dianalisisnya grup aja biar bisa diskusi sama temannya. Kemudian nanti silahkan perwakilannya saja untuk mengumpulkan ya di masing-masing. Yang kelas A silahkan di A, yang kelas C di C. Jangan lupa ya kalau memang nanti apa namanya yang di A di A, di C silahkan nanti jangan lupa kalau tim menyertakan nama dan NIM dari timnya. Cukup perwakilan aja teman-teman biar apa namanya kami nggak bingung ya duplikat waktu koreksi. Jadi silakan cukup satu tim satu saja gitu ya yang di submit gitu. Nanti kalau tidak salah saya buatnya seminggu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti masih ada waktu spare masih sampai 1 Juni pukul 10 ya karena kita kelasnya pukul 10.30. Itu teman-teman ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini saya cek dulu ya untuk kehadirannya sebentar. Tadi presensi ya. Karena ada 2 kelas ya, teman-teman ya. Mohon bersabar ya. Ada kelas A. Mungkin saya cross-check yang belum presensi saja ya. Sebagai cross-check, Ajeng Pratiwi gimana teman-teman? Ada kabar tidak untuk yang kelas A? Kalau ada info nggak apa-apa sih. Nanti saya bantu ini kan. Dari temennya nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada kabar ya sudah sih nggak apa-apa. Kita buat memang nggak hadir sesuai dengan. Hadir, Bu. Oh, oke, hadir ya. Saya update ya. Ya, Bu. Silahkan ya ngabarin aja nggak apa-apa ya. Kalau kelas saya biasanya gitu, teman-teman nggak usah khawatir. Oke, semuanya full ya untuk kelas A. Sip. Tapi memang ini ya, jumlahnya dikit ya kelas A. Teman-teman, bentar deh. Kok beda? Bentar ya. Di saya kok beda? Nah ini, kayaknya ini deh. Sorting listednya, don't use paging. Bentar ya. Saya buka fullnya kok cuma 25. Bentar. Takutnya ada yang kelewatan. Kita cek bersama ya teman-teman ya. Presensinya karena saya taruh di sini. Nanti kalau di buku sih soalnya saya nggak punya akses untuk kelas A. Kalau yang di presensi saya punyanya cuma kelas C. Nah oke, Mbak Naswa ada tidak? Naswa Raka ada tidak? Ada kabar dari Ada, teman-teman? Bu. Oke, saya update ya. Lagi yang belum saja. Oke, benar. Sekelas ada 42 yang kelas A. Bu. Oke, sip. Terima kasih ya. Saya update dulu. Kita cross-check bersama. Nanti juga saya minta tolong untuk ini ya, nanti mengaktifkan kamera untuk bukti soalnya. Oke, kita cek bersama ya. Aman sepertinya untuk kelas A full sudah masuk. Oke, kita geser yang kelas C ya. Mohon maaf ya, karena memang 2 kelas, jadi harap menunggu. Sebentar. Ini kelas A tadi udah. Ntar yang kelas C ya. Jadi teman-teman kenalan dulu aja sama beberapa framework ya. Jadi nggak usah bingung. Kayak kemarin ya mungkin COVID itu kayak gimana. Nggak apa-apa. Nanti ada kelas sendiri yang memang membahas cara make frameworknya. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk yang sesi kali ini teman-teman cukup mengenali saja dulu. Nah kita geser untuk kelas A. Ada Abdul Hafiz Nurfalah. Mas Ketua kelas. Bagaimana? Tidak hadir? 12. Ntar ya. Nah. Ada tidak Mas Abdul Hafiz Nurfalah, Mas Ketua kelas, ada kabar untuk kelas C? Tadi kayaknya masuk deh. Ada kabar nggak? Kita lewat ya. Andara Carol, ada tidak? Kelas C, belum ada kabar. Ada, Bu. Oke, ada. Hafiz, ada nggak? Ada, Bu. Oke, Hadir, oke, Bu. sip. Belum presensi ya? Oke, kita lanjut ntar ya. Saya update dulu. Udah terlanjur tadi nggak set page lagi. Ntar. Ihsan Novianto, Ihsan? Ada tidak? Ada kabar, Belum, Ihsan? Bu. Ihsan emang gak ada ya? Oke, lanjut ya. Muhammad Fahar Naufal? Mas Fahar? Ini kakak tingkat ya? Bagaimana? Mas Fahar? Nggak ada? Oke, kita update nanti. Nadia Putri? Ada kabar nggak? Nadia?
Belum ada. Oke, simpan dulu ya. Bentar. Soalnya di kelas sih banyak yang ini ya, memang ada listnya tapi memang nggak lanjut ya. Sudah tidak aktif lagi gitu. Sebentar ya teman-teman. Ihsan ini kayaknya emang nggak ini ya teman-teman ya, tidak aktif ya. Mas Fahar ini kan yang ini ya, dari kakak tingkat. Oke, kemudian Nadia ada kabar nggak Nadia? Mas ini ya, Kof Azikra ada? Kof Azikra, teman-teman ada kabar nggak? Sama Rafa Muhammad? Ada. Rafa ada, oke. Kof ada nggak? Kof Muhammad, Kof Azikra, maaf. Kof Azikra Rois? Nggak ada info. Ya sudah, saya simpan dulu ya. Bentar. Oke, baik. Saya kira demikian teman-teman ya untuk presensi dan juga materinya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk hari ini? Kalau tidak ada, saya boleh minta tolong untuk mengaktifkan kamera. Nanti teman-teman bisa lanjut diskusi saja dengan teman-temannya di luar forum gitu. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk hari ini? Kalau tidak ada, boleh saya minta tolong untuk mengaktifkan kamera untuk bukti dokumentasi pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Nanti saya sembari buka ini deh, screenshot ini ya, partisipan list namanya karena ada nama dan NIM-nya. Karena kita cukup banyak ya, ada 4 slide, mohon bersabar ya teman-teman ya. Saya mulai dari slide 1 dulu ya. Saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya teman-teman ya, saya simpan dulu. Untuk slide 1. Kita bergeser slide 2. Sebentar ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Sebentar, saya simpan dulu. Baik, kita geser ke slide 3. Yang bisa aja, teman-teman. Yang bisa on cam, mohon on cam. Tapi yang nggak bisa, tidak apa-apa. Saya hitung mundur ya. Slide 3, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Saya simpan dulu. Sebentar. Kita geser ke slide terakhir, teman-teman. Bentar ya. Slide terakhir, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Oke, saya simpan dulu untuk bukti ya. Baik, nanti silahkan ya teman-teman bisa melanjutkan diskusi dengan rekan-rekannya. Saya kira demikian ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya untuk yang kelas C besok Jumat ya. Pukul 8 ya hari Jumat untuk yang pertemuan 14-nya ya. Karena nanti biar minggu depan kita, minggu depannya jangan lupa ya Mas Hafiz yang untuk Jumat. Kamisnya kan tanggal 1 kita tanggal merah ya. Nanti mohon ditanyakan ya ke teman-teman kelasnya misalkan pengganti mau hari apa gitu ya. Karena kita kena Pancasila hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman juga yang kelas A bisa komunikasi dengan Bu Gusti ya. Kiranya mau pengganti atau gimana karena Kamis kayaknya keseringan kita pas tanggal merah ya. Jadi teman-teman harus spare waktu untuk menggeser selain hari Kamis gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kalau memang tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman gitu ya. Salam kenal juga ya buat teman-teman kelas A gitu ya. Akhirnya ketemu ya kalau kelas A ya. Saya kelas B soalnya ada di statistik, jadi cukup tahu. Yang kelas D saya yang belum ketemu ya. Terima kasih banyak ya sudah join kelas saya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Ibu. Sehat selalu. Saya izin tutup kelasnya ya. Terima kasih.